Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kemarin cerita tentang Isra Mi'raj ya, sekaligus juga tentang masih bertutur tentang jaminan Allah. Dan ini dalam rangkaian juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami sekaligus betapa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah cinta lagi kepada kita, ini yang mahal sekali. Ya, kita terusin ngajinya sekarang An-Nisa ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Pemirsa, coba deh perhatiin ayat-ayat Allah. Saya bingung juga begitu, ada orang-orang yang mengatakan bahwa hari begini patuh terhadap ayat konstitusi itu lebih penting daripada ayat Quran. Ya, lebih wajib buat kita mematuhi ayat konstitusi daripada ayat-ayat suci. Wah, saya bingung tuh. Mudah-mudahan karena ketidakpahaman, ya, bukan karena mereka kesengajaan menjauhkan kita dari ayat suci firman Allah, atau ingin kemudian mengaburkan dan melecehkan firman Allah. Sampai-sampai saya membaca di internet bahwa ada sekelompok orang yang memandang di negeri ini, Indonesia, perlu pemimpin dari kalangan orang-orang sekuler dan orang-orang liberal. Masya Allah, Masya Allah. Udah segitunyakah umat Islam menyakiti umat yang lain? Tidakkah puluhan tahun kemudian kita menunjukkan kerendahan hati kita sebagai orang-orang Islam, duduk berdampingan dengan mereka-mereka yang non-muslim? Tidakkah cukup puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun gitu? Mau apa lagi gitu? Kalau kemudian ada ya isu-isu yang diangkat bahkan oleh PBB sana karena informasinya mungkin salah atau diciptakan salah. Tapi saya juga memperhatikan, ya, saya prihatin juga gitu, menganggap bahwa Islam ini bukan sebuah pilihan konstitusi, Islam ini bukan pilihan kemudian hukum. Ya, emangnya orang-orang mau nyaman maksiat apa? Nggak boleh loh kalau ada di dunia ini orang-orang yang pengen nyaman maksiat lalu dia bilang kaki-kaki gue, tangan-tangan gue, mata-mata gue, mau ngelakuin apa ke, mau ngelihat apa ke, lu jangan ganggu gue. Nggak begitu, nggak ada dosa. Ya, nggak ada satupun dosa yang bersifat individualis. Semua dosa itu bersifat apa? Bersifat pengaruhnya itu jama'i gitu. Tidak ada satu perbuatan dosa yang kemudian tidak berpengaruh kepada yang lain. Sebagaimana tidak ada perbuatan baik juga kecuali dia punya pengaruh pada yang lain. Ini bahaya pemirsa, bahaya.
Ya, musuh kita subhanallah ini bertambah-tambah PR para orang tua ya. Melindungi anak-anak juga dari paham sekularisme, liberalisme. Ada orang pacaran di depan rumah kita. Masa iya kita nggak tegur ya kan? Tapi kalau kita tegur apa kata mereka? Oh itu mengganggu kebebasan orang. Aduh, bagaimana cerita mengganggu kebebasan orang? Kalau kita melihat kemungkaran, maksiat dan dosa, kita bisa beritahu. Beritahunya juga dengan apa? Kalau kita bisa beritahu dengan tangan. Maksudnya dengan kekuasaan. Falyughayyirhu malah kata Rasulullah, ubah itu dengan tangan kita, biyadi. Kalau enggak fabilisani, kalau enggak juga apa? Fabiqalbi. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan kita nasihati, ya paling enggak kita jangan permisif. Jangan sampai gini, biarin aja itu urusan dia, kita jangan ganggu-ganggu, nggak bisa loh. Sampai kemudian malah kita yang nanti bahaya, anak kita yang kena, apa segala macam. Apalagi sama narkoba. Nggak boleh kita kemudian mengasih kesempatan sedikit pun berdamai. Apalah itu anak orang yang penting nggak ngerukain anak kita. Pasti nyampe nanti ke anak kita juga gitu. Ada rumah orang dijadikan diskotik misalkan, ada ruko orang dijadikan diskotik. Terus kita bilang nggak apa-apa, foto pemerintah juga ngizinin. Nggak bisa begitu, lo jaga dong kampung lo. Nah saya melihat itu ya, isu-isu agama pun sepertinya dipelihara oleh banyak orang yang tidak menghendaki kita ini umat Islam ya berduduk damai dengan mereka-mereka yang non gitu. Ya, teman-teman yang saat ini melihat yang dari golongan non-muslim juga harus hati-hati. Jangan pengen juga kemudian diobok-obok sama mereka-mereka yang tidak menghendaki kita bersatu. Saya nggak percaya gitu loh ada kemudian umat Islam yang tidak mau ada orang beribadah. Enggak lah. Tapi kenapa itu terjadi? Perlu ditelusuri dengan yang adil, fair gitu, yang terbuka. Bener nggak sih salahnya tuh ada di umat Islam? Subhanallah lah pemirsa ya. Jadi ngomongin bab itu tuh ya, karena saya ingin memberitahu bahwa tidak ada satupun agama yang sempurna termasuk mengatur segala sendi hidup manusia kecuali Islam dengan kitabullah ini. Dan inilah ya yang salah satu yang nanti kita akan coba bahas ya di hari ini, bahwa kita harus percaya insya Allah Quran ini dengan hadis itu sangat cukup untuk membuat kita ini hidup damai, tenang, maju, sejahtera insya Allah. Silakan. Baik pemirsa ya, kapan-kapan pengen juga saya mengundang atau nanti ya di acara Ramadan ya. Nanti kita coba bicara-bicara tentang hak asasi manusia dengan westernisasi. Ya, jangan sampai kemudian hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh sebagian teman-teman jadi kebablasan. Jadi masalahnya jadi masalah westernisasi, kebarat-baratan ya. Ya. Kayak perbuatan maksiat dan dosa ya. Saya men-tweet di Twitter saya di @yusuf_mansur. Tidak ada satupun agama yang menoleransi gitu loh. Perbuatan maksiat dan dosa pemeluknya. Nggak ada itu. Satupun agama nggak ada di muka bumi ini. Kecuali agama-agama yang petinggi-petingginya sudah diduduki sama mereka-mereka yang kemudian beraliran sono. Ya, beraliran apa? Beraliran ya al-westerniyah. Ini istilah Yusuf Mansur ya, al-westerniyah. Ya, apa nih al-westerniyah? Ya pokoknya bebas murni gitu loh. Sedangkan ya maaf ya, ini mah pendapat saya. Anda pikir demokrasi itu benar? Ini yang diagung-agungkan nih demokrasi. Ntar dulu bos. Ntar dulu nih. Perkara misalkan demokrasi seperti apa? Lah, ada batasan loh. There are limits. Ada batasan-batasannya. Contoh nih, di urusan demokrasi nih. Oke. Pemirsa boleh nggak setuju ya. Tapi nggak apa-apa nih kita ngomong ini sesuatu yang sensitif. Tapi insya Allah saya bikin ringan lah. Kepala daerah, oke, kepala daerah, terus kepala negara, oke, ya, ini dua posisi yang betul-betul strategis, penting, oke, vital tentang siapa yang dipilih. Lalu tiba-tiba untuk memilih ini dikuasakanlah kepada masyarakat tanpa batas. Ini menurut saya perlu dikaji ulang loh.
diserahkan pemilihannya kepada masyarakat tanpa batas. Allahu Akbar walillahil hamd. Maaf ya, seorang profesor, oke, saya sama sekali betul-betul tidak mengklasify orang berdasarkan ilmu, pengalaman, enggak. Tapi kita mau coba lihat bagaimana kemudian bahkan terhadap yang namanya demokrasi. Seorang profesor, seorang pendeta, seorang kiai, seorang biksu, pemuka agama, oke, kemudian guru. Ketika kemudian election, pemilihan, dia menjadi satu-satu dengan mereka yang bodoh. Betul? Dari sini aja nih. Ini kalau ada satu profesor, ya ini istri saya masih menemani saya di sini. Udah 2 hari nih berarti nemenin. Ya, Masya Allah. Kalau ada nih, mah, seorang profesor milih, oke, lalu ada seorang anak belia, dilala dia sudah 17 tahun gitu, sudah punya hak pilih, milih. Kok bisa suaranya draw satu-satu? Edan nggak coba? Ini kan demokrasi kita, gitu. Dari sini aja sebenarnya akarnya udah harus dikaji lagi, gitu. Saya sih tetap saja akan ngikutin gitu peraturan yang sudah diberlakukan di tanah air kita. Tapi saya bilang, mbok jangan kebablasan. Harus ada aturan main di dalam demokrasi. Di dalam hak asasi manusia. Kalau tidak semua orang akan kowar-kowar gitu loh. Sekarang ente bayangin ya, umpama ada tempat maksiat di depan rumah ente. Anak ente bolak-balik sini gitu loh. Dan juga anak-anak orang lain di kampung ente. Masa kita kemudian atas nama hak asasi manusia lalu bilang, oh jangan dibakar, jangan diserang. Saya juga setuju kalau ente bakar, ente pasti ditangkap gitu loh. Tapi kita lihat coba sekarang. Ada aparat hukum ya kan? Ada penegak hukum bla bla bla. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah di sini Rasulullah memberi panduan.